Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Glory Glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Kali ini gue membahas artikel yang menarik dari Manchester Evening News yang ditulis oleh Samuel Luckers. Dia mengatakan bahwa Sofyan Amrabat ini bukan target utama dari Manchester United, melainkan target utama dari Manchester United adalah Gravenberch, pemain Bayern Munchen. Sedangkan ada laporan dari Fabrizio Romano, pakar transfer Eropa, yang mengatakan Sofyan Amrabat semakin dekat dengan Manchester United. Ya, ini kan suatu berita yang simpang siur ya. Dalam arti, apa benar Amrabat ini menjadi prioritas utama bagi Erik ten Hag gitu loh. Meskipun Sofyan Amrabat pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di FC Old Trafford, dan ya memang United membutuhkan suatu gelandang bertahan, sosok gelandang bertahan yang baru gitu loh. Setelah ditinggalkan oleh Fred, kemudian ada isu bahwa Donny van de Beek akan dipinjamkan ke Real Sociedad. Ditambah lagi dengan Scott McTominay yang dikabarkan akan dipinjamkan ke Bayern Munchen. Tapi kan ini lantas membuat United butuh sosok satu orang gelandang, gitu kan? Ya, kita tahu bahwa Sofyan Amrabat ini pemain yang sangat agresif. Gue lihat di gameplaynya, di highlightnya, dia benar-benar murni gelandang bertahan. Gue nilai Sofyan Amrabat ini seperti Gennaro Gattuso, ya kan? Badan gempal, kemudian dia melakukan disiplin dalam bertahan, dia body ball-nya bagus, ya kan? Kemudian kenapa United nggak gercep gitu loh, nggak gerak cepat untuk bisa menyegel tanda tangan dari Sofyan Amrabat? Apakah United menunggu musim depan 2024 ketika Amrabat itu free transfer? Nggak mungkin, karena banyak klub juga yang mengincar Amrabat gitu kan. Ada klub Turki atau bahkan Liverpool yang mengincar Amrabat. Ya, mungkin kendala dari Amrabat ini adalah usia. Amrabat ini udah menginjak 27 tahun. Oke. Sedangkan kita bandingkan dengan Gravenberch yang masih 22 tahun, ini jelas lebih prospek dari Gravenberch gitu loh. Ya, baik itu Gravenberch dan Erik ten Hag maupun Amrabat dan Erik ten Hag juga sama-sama telah bekerja sama. Gravenberch memang lebih intens kerjasamanya dengan Erik ten Hag. Sama-sama dari Belanda, sama-sama mengenal Erik ten Hag dan Michel van der Gaart sewaktu dulu di Ajax Amsterdam. Kemudian Gravenberch juga awalnya tahun lalu kan sempat diincar oleh United gitu loh. Tapi ya ada sosok Mino Raiola yang mengintervensi transfer tersebut, yang akhirnya di mana Gravenberch lebih memilih pindah untuk ke Bayern Munchen dibandingkan ke Manchester United. Ya, gue rasa sih untuk pemilihan gelandang bertahan baru, MU memang sangat butuh. Kita hitung siapa sih yang ada di posisi gelandang, baik itu box to box ataupun gelandang bertahan. Kita hitung ada Casemiro, Eriksen, Kobbie Mainoo, kemudian cadangannya ada McTominay gitu kan. Tapi kan McTominay situasinya masih 50-50 apakah dipinjamkan ke Munchen atau tidak. Kemudian Bruno Fernandes kalau keadaan darurat bisa menjadi box to box gitu ya. Ada Mason Mount, ya kan? Bisa juga ditempatkan sebagai central midfielder. Atau bisa juga Lisandro Martinez yang bisa dijadikan gelandang bertahan. Ini kan ada 7 orang gitu loh. Memang 7 dari 3 pemain yang tidak murni, ya 4 lah hitungan. Oke, kalau misalnya McTominay ini dilepas ke Munchen, berarti kan sisa 3. Gravenberch ya bisa masuk. Jadi dia Casemiro, Gravenberch, Eriksen dan Kobbie Mainoo gitu loh. Gue rasa sih lebih prefernya ke Gravenberch ya. Kenapa? Karena selain usia masih muda, dia juga punya chemistry yang baik dengan Erik ten Hag dan Michel van der Gaart sewaktu di Ajax. Dan Gravenberch memahami betul
permainan yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Oke. Dia bisa berduet dengan Casemiro dan itu menciptakan duet maut yang sangat mematikan di lini tengah United. Tetapi yang patut kita tunggu adalah apakah Gravenberch ini bisa beradaptasi dengan Liga Inggris gitu loh. Liga Belanda, Liga Jerman tentunya sangat berbeda dengan Liga Inggris yang mengandalkan fisik dan kecepatan, ya kan? Kita tahu juga patut diperhitungkan kenapa Gravenberch ini tidak maksimal di Munchen. Ya saingannya kita lihat. Ada Joshua Kimmich, ada Leon Goretzka, kemudian ada Thomas Müller. Ya otomatis Gravenberch tidak berkembang gitu loh di bawah asuhan Thomas Tuchel. Saya rasa sih lebih memilih Gravenberch dibandingkan Sofyan Amrabat dari sisi usia. Kemudian dari sisi postur tubuh, Gravenberch lebih menunjang, tingginya 185 ke atas. Sementara Sofyan Amrabat ya lebih mungil. Ada plus minus antara Gravenberch dan Sofyan Amrabat, di mana ya sama-sama bermain di berbagai posisi, baik itu gelandang serang maupun gelandang bertahan. Tetapi si Sofyan Amrabat ini lebih ke gelandang bertahan, dia mirip Gattuso. Kemudian mungkin kendala harga transfer yang ditetapkan oleh Munchen, karena Gravenberch ini terikat kontrak dengan Munchen di tahun 2027. Tentunya ini akan memakan biaya ekstra ya, mungkin di atas 30 juta pounds atau bahkan 35 juta pounds ke atas gitu loh. Ya, pantas saja United menginginkan barter dengan McTominay yang dipinjamkan. Tapi kalau kita lihat di Sofyan Amrabat ini walaupun murah 25 juta pounds harganya, tapi Fiorentina kendalanya adalah tidak mau melepas pemainnya. Fiorentina harus mendapatkan pemain sebelum bursa transfer ditutup, dan ini kan sangat mepet ya. Sementara ya hitungan 4-5 hari sudah bursa transfer udah ditutup, jadi ya opsinya nggak ada pilihan lain gitu loh. Dan ya menurut gue sih Sofyan Amrabat ini merupakan akal-akalan dari media ya, dimana media terus mengekspos Amrabat. United segera mendatangkan Amrabat, kemudian Amrabat bersedia menunggu sampai detik terakhir bursa transfer ditutup. Amrabat akan bersikeras untuk meninggalkan Fiorentina, kemudian Amrabat tidak ikut sesi latihan dalam pramusim di Fiorentina. Ini kan suatu hal yang akal-akalan media sebenarnya. Jadi ya menurut gua sih ini permainan seperti kasus Frankie de Jong tahun lalu ya, di mana dari bulan Juni, Juli, Agustus 3 bulan United digosipkan akan semakin dekat dengan Frankie de Jong. De Jong akan semakin dekat dengan United. De Jong akan mencari rumah di Inggris, begitu bla 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 dan lain sebagainya. Nah, musim ini pun juga sama. Amrabat juga digosipkan dengan United. Terhitung mulai bulan Juni kalau nggak salah. Dan bedanya kan tahun lalu meskipun digosipkan atau dirumorkan dengan Frankie de Jong, akhirnya ujung-ujungnya kan MU mendapatkan Casemiro gitu loh. Nah, ini juga suatu drama yang sangat mirip di tahun ini. Amrabat diekspos oleh media semakin dekat ke United, tetapi ujung-ujungnya Gravenberch gitu loh. Gue sih lebih prefer ke Gravenberch ya. Semoga harapannya itu terjadi. Gravenberch bisa menuju Old Trafford dan bisa menjadi pemain United, entah itu pemain pinjaman ataupun pemain permanen gitu ya. Dia bisa memberikan kontribusi lebih. Gue sempat lihat di gameplaynya juga, di highlightnya juga Gravenberch ini pemain yang bagus ya. Selain andal dalam bola-bola atas, dia permainan fisiknya juga sangat bagus. Terus dia juga mengerti apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag dan Michel van de Gaard. Ini juga tentu bisa membuat Gravenberch ini tidak perlu beradaptasi dengan Liga Primer. Oke, sekian review dari saya seputar isu transfer dari Gravenberch, McTominay, dan Sofyan Amrabat. Jika kalian menikmati video dari saya, silakan like dan jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian ingin mendapatkan konten terbaru dari saya seputar Manchester United. Dan kritik dan saran bisa kalian cantumkan di kolom komentar, tapi ingat kritik dan saran tersebut harus santun ya. Oke, sekian dari saya. Glory Glory Manchester United.